warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qala mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ani wa nafa'ana bidaraini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada permintaan daripada temennya Imam Kiai Musonef. Ada dua pertanyaan, ada dua usulan. Yang pertama saya bacakan. Salani takoni insun sapa ba'dul asdiqai sebagiane pira-pira kanca. Lafal asdiqa iku jamu sadiqin. Halaman berapa Pak Yai? Halaman 3. Ma'ul. Baris. Nanti setelah saya baca, besok kalau yang ingin mengulangi baca boleh. Yang ingin atau langsung ya boleh. Terserah ya. Salan takoni insun sapa ba'dul asdiqai sebagiane pira-pira kanca. Lafal asdiqa iku jamu sadiqin, dadi jamae lafal sadiqin. Wa qaluhu utawi dawuhe musannaf. Hafizahumullah taala. Hafizhum muga ngersa hum ing ba'dul asdiqa sapa Allah taala Gusti Allah taala. Lafal hafizah iku jumlatun merupakan jumlah doa yatun kang bangsa doa. Jadi nanti saya baca semuanya sampai batuaro, baru nanti keterangannya. Anak mala ing yen to ngarang sapa yokono usul. Mukhtasaran ing kitab mukhtasar. Wa utawi kitab mukhtasar iku ma kitab pola kang sithik apa labula falema. Wa kasura lan akeh apa maknahu maknane ma. Fil fikhi ing dalem ilmu fikih. Ilmu fikih wa utawi fikih lugotan ing dalem munggo lugate iku al-fahmu kepahaman. Wastalahan utawi ilmu fikih ing dalem munggo istilahe iku al ilmu bil ahkami kelawan pira-pira hukum asyariati kang bangsa syarat. Al amaliyati kang bangsa den lakoni al muktasabi kang den alap min adilatia saking pira-pira dalile al ahkam. Atap liyati kang bangsa perinci. Ala madhabil imami netepi madhabe wong kang dadi imam ala bomi kang agung al mustahidi kang nemeni nasiri sunati kang nulungi agama wadinilan tegese agama. Abi Abdillah kang ketelah Abi Abdillah Muhammad bin Idris asma dhewe Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i madhabe. Mulida dilairake sapa yapun Syafi'i Hujata ing dalem tanah Huzan. Sanata fangsina ing dalem taun 50 wa mi'atin lan 100. Wa matalan sedo sapa kono Syafi'i mau rahiman muga rahmatullah ta rahmati Allah taala. Iku alaihi muga tetep ing atase Syafi'i mau. Waridwan lan ridane Allah, waridwan lan ridane Allah ing atase Asy-Syafi'i mau. Ai alaihi takdiri. Yaumul Jum'ati ing dalem dina Jumat sal kharajaba ing dalem akhire bulan Rajab. Sanata arba'in ing dalem taun kaping 4 wa mi'ataini lan 200. Wawa sopalan nutur, wawa sopalan nyifati atau nutur sopalan muson bukan musonan.
Mukhtasarahu ing kitab mukhtasare ki musane biausofin kelawan biausofin kelawan pira-pira sifat minha iku setengah saking ausaf anau utawi setuhune Asy-Syafi'i yaiku fi ghayatil ittisar dalam kitab Ghayatul Ittisar maknane katoke ringkes wa nihayatul ijaz lan kitab nihayatul ijaz padha maknane katoke ringkes wal ghayatu talafal ghaya wa nihayatul lan lafal nihaya iku mutaqaribani kang parekan karone wakadalan kowe mukon-mukono nihayah lan ghaya al-ittisar lafal ittisar wal ijaz lan lafal ijaz wa minalan setengah saking ausaf wa minal itu setengah saking ausaf pira-pira sifat mau anau utawi mengkono-mengkono mukhtasar iku ya rubu gampang alal muta'alimi ing atas wong kang belajar li furu'il fiqhi marang pira-pira pangin fikih gampang apa dirasuhu deres ing mukhtasar waya sebulan gampang alal mutabi ing atas wong kang ngamiti belajar gampang apa hibbuhu ngapalake mukhtasar Aistighfaru tegese amren kaken mukhtasar alam dori kolbin ing atase jabane ati liman tumrap kedene wong ya kang demen sapa ekonoman demen fil mukhtasarin ing dalem ngreksa kitab mukhtasar fil fiqhi ing dalem ilmu fikih. Terus panyune yang kedua wasalani lan nyuwun ni sun aidon halimana sapa sing nyuwun badul asdiqai setengahe kanca anak surah ing ento ngekeaken sapa ingsun fi indal mukhtasar ayil mukhtasari tegese kita mukhtasar minat simati ing pira-pira panduman. Jadi nek kono ana lafal min, kalau di situ ada lafal min kok dijadikan maf'ul bih, minnya itu tidak mempunyai arti. Tapi bisa membuat jar ya, jar itu dibaca kasroh itu, tapi kalau jadi maf'ul bih, minnya tidak punya arti. Jadi minata simati ing pira-pira panduman orang minatak simati saking enggak minatak simati ing pira-pira panduman lil ahkami kedune pira-pira hukum al fiqhi kang bangsa fikih wa min hasri khisali lan saking melanggeri pira-pira pekerti gobil khisali tegese melanggeri pira-pira pekerti al wajibati kang wajib wal mandubati lan sunah wa gharima lan sakliyane al wajibah wal mandumah fajatu mongko nyembadani sapa ingsun hu ing ba'dul asdiqa mau ila soali marang panyune ba'dul asdiqa bidalika ing dalem kono-kono al wajibah wal mandumah Toliban kang nyuprik li sawabi marang ganjaran minallahi sanging Allah jayaan krana dadi piwales ala tasnifi hadzal mukhtasari ing atase nganggit iki kitab mukhtasar roiban tur hale demen ilallahi marang Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Allah taala lan nuwun Allah fil inayati ing dalem pitulunge Allah min fadlihi saking anugrahe Allah ala tamami hadzal mukhtasari ing atase sampurnane iki kita mukhtasar wa fi taufiqi lan olahe
nulungane Allah wiswabi marang bener. Lafal sawab wa wa lafal sawab iku didul khoto'i lelawane luput. Inau satemene Allah taala alama ing atase barang. Ya sau kang ngarepaken sapa ya Gusti Allah ayu itu tegese ngarepaken sapa Allah iku qadirun zat kang kuwasa. Ae qadirun tegese zat kang kuwasa. Wa bi badilan pira-pira kawulane Allah iku latifun welas khabirun tur kang waspada. Waspada bi awal ibadi kelan pira-pira tingkae pira-pira kawulane Allah. Wal awalu utawi kang awal, yakni pengendikan sing awal iku muktasabun kang den alat min qouli ta'ala saking dawuh Allah taala Allahu latifum bi ibadihi. Allah ta Gusti Allah iku latifun kang welas bi ibadihi ing pira-pira kawulane Allah. Lah bi ibadihi baik tidak mempunyai arti karena dijadikan maf'ul bih. Misalkan dibaca pribadi enggak jadi maf'ul bih boleh, terserah kita. Tapi kalau dimurati paling enak dibuat maf'ul bih, banyak tidak punya arti apa-apa. Pribadi ing pira-pira kawulane Allah. Wasani utawi dawuh sing wasani utawi lafal sing kaping pindho. Min qouli ta'ala saking dawuhe Allah taala wa wal hakimul khabir. Wa wa utawi Allah iku hakimun bijaksana khabirun tur zat kang waspada. Walatifu telafal alatif wal khabiru lafal al khabir iku ismani asma loro min asma'i saking pira-pira asmane Allah taala. Wa manal awalu wa manal awali. Jadi kalau mubtada itu dibaca rofa. Nah, untuk lafal berikutnya dibaca jar. Bukan wa maknal awalu enggak boleh. Harusnya dibaca wa manal awali. Wa manal awali utai lafal kang awal latifun. Iku al alimu kang weruh bidaka ikil umuri kelawan pira-pira lembute perkara. Wa mustilatiha lan pira-pira angele al umur. Wa yuclakulan den lafake apa kono makna sing awal mau aidon halimane. Bi makna rofiki kelawan nganggo makna ar-rafiq. Makna welas bim kelawan ibad. Wallahu ta'ala mongko te Gusti Allah taala. Wallahu mongko te Gusti Allah taala iku alimun. Kang weruh bi ibadi kelawan pira-pira kaluane Allah. Wa bimawadi'il hawaijihim. Lan pira-pira panggonane pira-pira kebutuhane sapa kono ibad. Rafiqun bihi. Rafiqun tur kang welas bihim kelawan ibad. Wa manasani te makna lafal sing kaping pindho ku qaribun kang parek. Min makna awali tinimbang saking makna dawuh sing awal. Wa yuqalu lan den ucapaken apa sing diucapaken khobar tu syai, lafal khobar tu syai. Khobar tu weruh sapa ingsun asai suci-suci ya akhbaruhu mongko weruh sapa ingsun ing syai. Pana mongko utawi ingsun duwi kelawan syai iku khabirun kang banget weruhe. Alimun tegese kang banget weruhe. Kala ngendika sapa al-musan iku kemusanat rahimah muga-muga melas ing kemusanat sapa Allah taala Gusti Allah taala. Kitab Ahkam Thaharah. Jadi setelah berdialog dengan Kiai Musonef, sebagian temannya Kiai Musonef itu minta supaya kitab ini dikarang dengan nama kitab Mukhtasar.
Kitab Mukhtasar itu kitab apa? Tadi di depan diterangkan bahwasanya kitab ini mempunyai dua nama. Yang pertama yaitu Fathul Qorib, yang kedua yaitu kitab Mukhtasar. Nah, kitab Mukhtasar ini supaya dikarang, dijadikan sebuah kitab di mana kitab Mukhtasar ini lafalnya sedikit tapi artinya banyak sekali. Lafalnya sedikit tapi maknanya luas sekali, banyak sekali di dalam ilmu fikih. Sekarang menerangkan tentang ilmu fikih. Ilmu fikih itu dalam segi bahasa dikatakan al-fahmu, kepahaman. Jadi tadinya belum paham, dengan adanya ilmu fikih itu supaya jadi paham. Seperti kita mempelajari Al-Quran, itu kalau kita terjemah itu sangat sulit sekali, karena tidak ada yang menerangkan lebih terperinci daripada fikih. Nah, supaya kita jelas, itu kita terangkan di dalam ilmu fikih ini. Seperti Al-Quran memerintahkan kita menjalankan sholat. Apa ada kaitannya ruku, takbir itu gini kan nggak ada. Ya, supaya kita bisa terang, makanya kita belajar ilmu fikih. Fikih itu tujuannya apa? Al-fahmu, supaya yang belajar itu menjadikan orang paham. Itu dalam segi bahasanya. Nah, menurut ilmu fikih, menurut istilah, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara yang diamalkan, yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Jadi nanti dalam ilmu fikih ini terdapat beberapa hukum yang harus dilaksanakan, di mana ada tendensinya secara terperinci. Itu nanti diterangkan secara secara urut, secara terpisah-pisah, secara kecil-kecil, itu nanti dibahas. Ala madhabil imam al-adham, menurut madhabnya imam yang besar al-mustahid, yaitu menurut Abi Abdillah, nama samaranya Abi Abdillah, nama kunyah itu nama samara, tidak nama sebenarnya itu Abi Abdillah. Nama yang sebetulnya Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i Asy-Syafi'i. Madhabnya ikut Imam Syafi'i. Dilahirkan yaitu di Huya pada tahun 150 dan meninggal dunia di hari Jumat di akhir bulan Rajab tahun 204, berarti umurnya sekitar 54 tahun. Nah, mengenai ilmu fikih ini, mengenai ilmu fikih yang terdapat di kitab Mukhtasar ini, Kiai Musonef membuat beberapa sifat. Bi'asofin mina anahu, sebagian daripada sifat yaitu lafal ghayatul ikhtisar dan nihayatul ijaz. Keduanya mempunyai arti yang sama. Dan tujuan daripada mengarang kitab ikhtisar itu tujuannya apa? Tujuannya itu yuqrabu ala muta'alim ilmu fikih dirasuhu. Tujuannya yaitu mempermudah bagi orang yang mau belajar tentang furuk daripada cabang-cabang daripada ilmu fikih, mengenai belajar membacanya,
maupun belajar menghafalkannya. Wa yasulu ala muqtadi. Kira-kira permintaan daripada temannya itu yang pertama seperti itu. Terus permintaan yang kedua yaitu kemusanan an aksura fihi minat taksimati lil ahkamil fihi. Kemusanan supaya memperbanyak daripada kitab mukhtasar ini dengan pembagian-pembagian untuk mengetahui hukum-hukum yang terdapat di kitab fikih. Perbanyak ini nanti ada beberapa hukum mengenai wudhu, hukum mengenai sholat, hukum mengenai zakat, hukum mengenai haji, hukum mengenai jual beli dan lain sebagainya. Nanti di belakang akan diterangkan cara terperinci, ini boleh, ini tidak, dan lain sebagainya. Nah, kita kalau sudah belajar ilmu apa itu kita takrib, ini nanti selanjutnya belajar ilmu fakul mu'in. Di sana pembicaraannya lebih mendalam lagi. Setelah fakul mu'in nanti fakul wahab dan lain sebagainya. Jadi nanti bisa mengetahui beberapa pendapat. Kalau takrib ini masih ibaratnya masih lugu. Kalau kita belajar ilmu nahu itu seperti kita belajar jurmiyah. Setelah jurmiyah baru meriti nanti baru alfiyah. Alfiyah nanti cuma balaghah, mantek, wah banyak sekali yang ada kaitannya dengan. Kalau udah balaghah, terus mughni labib, udah mau ngaji apa aja kita siap. Tergantung nanti mengetahui lafal ini artinya apa, lafal ini artinya apa, nanti kita buka kunci. Kalau bahasa Inggris itu namanya apa itu? Namanya seperti TOEFL ya, TOEFL grammar. Kita orang Arab tuh kalau diajak bahasa suq, bahasa pasaran itu wah dia gampang. Tapi kalau udah berbahasa syar'i, bahasa TOEFL, bahasa Inggrisnya TOEFL tuh wah sulit sekali, takut malah. Karena orang Arab jarang yang sampai mendalami tentang ilmu nahwu dan lain sebagainya. Saya pernah belajar bahasa Arab tuh di Semarang, dia lulusan dari Al-Azhar tuh 17 tahun. Dia jadi di sana, makanya dia ngasih pelajaran bahasa Arab tuh pandai sekali. Akan tetapi saya tanya sedikit aja, tanya mengenai lafal T itu gimana jamaknya, gimana tasniahnya, nggak tahu seperti itu. Kalau di ilmu syarat tuh T, roh dan lain sebagainya itu kalau udah ngaji nahwu itu gampang. Makanya kalau Q itu kalau kita lihat aslinya itu 3 huruf. Akhirnya terdapat Q asluhu iuki ala wazni if'il hudifatil wawu taban li an mudhari. Wawunya dilempar karena mengikuti an mudhari'nya. Wasara iki terus hudifatil hamzatil wasli li adamil ikhtiyati alaiha wasarati.
qiyamu, qina. Ini kalau enggak belajar ilmu nahu itu sulitnya bukan main. Makanya ini sedikit demi sedikit, insya Allah kalau udah beberapa kali kita belajar, nanti gampang kok. Membaca kitab itu sebetulnya enggak sulit. Kalau ada kemauan, insya Allah semua bisa. Dan semoga nanti setelah kita baca Fathul Qorib ini, sebagian itu paling enggak mengetahui isinya. Yang kedua, syukur bagi kalau bisa membacanya, terus menerangkan dan lain sebagainya. Ini dari sedikit, insya Allah nanti semuanya bisa. Karena tadi saya katakan tendensi yang pertama itu mayyuridillahu bihi khairan lam yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah mengendaki orang tersebut, apa itu tentang mengendaki, Allah mengendaki orang tersebut, pasti Allah itu memberikan kepahaman kepada orang tersebut. Jadi kalau Allah sudah mengendaki, ya kita nanti semuanya bisa. Semoga yang hadir ini di samping mendapatkan pahala dari Allah, dari rumah sampai sini itu berapa langkah itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya dosa-dosa yang ada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan orang-orang yang muttaqin, tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan. Pertanyaan yang kedua, anak surafihi minat taksimati til ahkami filki, yaitu supaya Kiai Musonab itu memperbanyak pembagian daripada beberapa hukum fikih, daripada masalah-masalah tentang wajib maupun tentang sunnah dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa? Kiai Musonab itu kok jawab iya, itu tujuannya yaitu Taliban Ridwan, agar Allah itu memberikan pahala daripada orang-orang tersebut dengan jayaan ala tasbih dan mutasor. Ini khususnya bagi apa itu Kiai Musonab, semoga mendapatkan balasan dengan adanya karangan kitab ini, yaitu kitab mutasor. Rohiban ilallah, dan merupakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta apa? Serta wafi taufiki liswabi, dan Allah memberikan pertolongan untuk kebenaran. Siapa yang menjalankan kebenaran itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa itu, ada suatu partai yang prinsipnya dia itu membela kebenaran ada. Itu sebetulnya sudah dicetuskan di dalam kitab ini, orang yang membela kebenaran itu akan mendapatkan taufiknya, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lawan daripada kebenaran itu adalah khotok. Apa itu salah itu apa ya? Kalau ada benar, ada yang salah, al khotok.
Innahu ta'ala ala ma yasha qadirun. Sungguh Allah Ta'ala itu atas sesuatu maha berkuasa. Berkuasa untuk hamba-hambanya. Nah, Allah itu kepada hamba-hambanya maha latifun khabirun, maha belas kasih maupun maha bijaksana atau waspada. Dawuh yang pertama, latifun, lafal latifun itu terdapat di Al-Quran. Wallahu latifun bi ibadihi. Ada yang hafal enggak? Wallahu latifun bi ibadihi itu surat apa? Ada yang hafal Quran? Surat apa? Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat berapa? Ya, saya orang pesantren biasanya ayat-ayatnya itu agak lupa ayat berapa. Ya, ini ayat segitulah. Ini untuk sekilas saja ya. Iya. Mengisi humor daripada kok tenang begitu aja kan. Kalau diisi dengan guyon dan lain sebagainya kan pelajaran kita bisa masuk ke masing-masing. Masalahnya malam. Wallahu latifun bi ibadihi. Jadi Allah itu maha belas kasih pada hambanya. Makanya tadi baknya bak ziyadah kalau dibuat maf'ul bih tidak punya arti apa-apa. Makanya kita artikan bahwa Allah itu maha belas kasihan pada hamba-hambanya. Nah, dengan hamba-hambanya agak janggal. Kalau pada hamba-hambanya, jadi maf'ul bih itu gampang untuk dimengerti. Terus firman yang kedua terdapat di Al-Quran, wallahu hakimul khabir, bahwa Allah itu bijaksana dan waspada, maha waspada. Adapun lafal latif dan khabir menurut di dalam kitab ini mempunyai arti yang sama, termasuk daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada perbedaan. Kalau lafal latif itu Allah itu maha mengetahui dengan kecilnya beberapa masalah dan kesulitannya beberapa masalah. Makanya lafal latif itu bermakna ar-rafiq, maha belas kasihan. Adapun lafal al-khabir itu qaribun memakna awal kalau khobaru syai'. Alimun bi ibadi wa bi mawadi hawaijin rafiqun bi manasani qaribun min manal ula. Jadi lafal yang kedua, lafal khabir itu lebih dekat daripada makna yang pertama. Karena dalam lafal yang kedua itu diucapkan khobaru syai'. Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Alimun. Nah, mengenai ini adalah muqaddimah daripada kitab Fathul Qorib. Kalau kita jelaskan, kita variasi dengan lafal-lafal yang lain, waktunya nanti habis buat menerangkan tentang itu. Yang penting setelah muqaddimah ini kita bacakan tentang isinya Fathul Qorib itu apa. Yang pertama yaitu mengenai bab toharoh.
Saya mulai bab toharo saya bacakan. Ini malam sampai malam nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Nanti mukadimah terus gimana? Ya, sampai mana? Mukadimah ya penting karena untuk motivasi langkah berikutnya itu adanya mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu akami toharo utawi iki ku kitab kang nerangaken pira-pira hukum sesuci. Wal kitabu telafal alkitab ruhutan endam lugote iku masdarun merupakan masdar. Kataba yakubu kitaban masdar. Kalau headmaster apa? Ada yang hafal? Siapa? Oh. Jadi kalau kita mau mendetail tentang arti daripada sebuah kata yang terdapat di bahasa Arab itu harus mengetahui asal usul fi'il madhinya, fi'il mudhari' maupun masdar sampai isim makannya harus mengetahui. Kalau nggak mengetahui buka mujid nggak bisa. Asal usul aslinya ini lafal ini apa gitu. Dan nanti dibuka baru huruf yang pertama apa. Nanti bisa diketahui ini artinya ini. Gak usah beli kamus bisa. Uji itu tebalnya sekian. Kalau dulu saya belikan tuh harganya 60 rial di Arab. Itu apa saja di situ mau nyari makna apa aja ada di situ. Padahal mujid itu yang ngarang bukan orang Islam. Kan ujinya bukan. Mujid itu bukan karangan orang Islam. Tapi kok tahu tentang itu sampai nama-nama hewan yang nggak ada di Indonesia di dunia ini kan ada nama-nama hewan yang di Indonesia nggak ada, atau nama-nama pohon, nama-nama apa gitu kan banyak sekali yang kita nggak ketahui. Tapi kalau kita buka mungkin itu bisa semua bisa diketahui. Makanya kalau kita ngaji sampai tasawufnya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin dan sebagainya itu, kalau kita menguasai mujid, ya sama aja. Dalam bahasa Arab tuh susunan kalimatnya hampir sama. Rujuknya itu kalau kita tahu balaghah ya, rujuknya itu terasa dalam hati. Kalau saya kan buka kitab tuh baru itu wah ini. Dulu ya mudanya saya memang kocak udah biasa, tapi setelah tua terus diberikan suruh mulang gini saya nggak pernah baca kitab. Tapi insya Allah karena ada modal dulu itu dari Jurmiyah, Priti, Alfiyah, Balaghah dan sebagainya, akhirnya teringat lagi. Karena apa? Kalau suatu kitab tuh mesti punya moto tersendiri. Seperti Om Priti, itu motonya apa dalam Om Priti itu? Wanahu aula awalan ayub lama idil kala mudunahu laiban. Ilmu nahu itu harus permulaan harus diketahui. Kita harus mengetahui ilmu nahu. Karena apa? Karena pembicaraan kok tanpa ilmu nahu tidak, maka pembicaraannya tidak bisa dipahami. Kalau kita bilang istaqim anta, jejeko ai anta, sapa kono sira. Lah ini enggak usah kasih anta, istaqim itu aja sudah cukup. Menurut Imam Ibnu Malik, kalamuna labdul mufidun
kastaqim. Jadi kalam tuh kalau menurut Imam itu Malik gampang. Kalau ada lafal yang sudah berfaedah seperti faedahnya lafal istaqim, maka kalimat tersebut dikatakan sudah kalam karena sudah memberikan faedah terhadap orang yang diajak bicara. Berbeda in koma jaitun, walaupun 3 kalimat in koma lamun ngadeg sapa jaitun j. Itu belum kalam walaupun 3 kalimat. Kalau disusul koma amrun, koma maka ngadeg sapa amrun, maka baru bisa dipaham. Jadi kalau kita mendetail tentang ilmu nahwu, bicara itu sedikit aja, tapi yang mendengarkan bisa paham, bisa menyimpulkan dan lain sebagainya. Makanya orang-orang tuh menyimpulkan kata-kata yang sedikit, seperti Kiai Musnad ini ngarang kitab yang mukhtasar, yang begitu ringkas, lafalnya ringkas, tapi maknanya itu sangat padat sekali, sangat banyak sekali. Ini nanti sampai kitab takrib itu kalau kita pahami betul itu bisa untuk mengatur negara. Ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Seperti siapa itu, Pak Dimyati itu ngaji takrib itu kalau paham itu buat ngatur satu negara itu bisa. Dia mencontohkan waktu Belanda menyerang Irian dan sebagainya, dijawab dengan Fathul Qorib, itu selesai. Kalau orang penjajah non muslim ya jarang yang paham seperti itu. Saya teruskan dulu ya. Wal kitabu utai lafal alkitab lugotan yang dalam mugolugate umat darun merupakan madar bimakna bomi kelawan makhluk makna kumpul wajamil tegese kumpul. Wastalahan utawi alkitab yang dalam munggo istilahnya iku ismun aran dijingsin marang jinis minal ahkami sanging pira-pira hukum. Amal babu anapun utawi bab. Fa ismun mongko iku aran inauin marang werna. Mima sanging barang dakula kang mlebu apa ekonoma tahta dalikal jinsi ing dalem ngisore mengkono-mengkono jenis. Wa taharatu uta dawuh tahara bi fathu ta iklan minaca fathah ta'i lugutan ing dalem lugote iku ana dhofatu makna bersih. Wa masyar'an utawi tahara ing dalem munggu syarat fafian mongko iku tetep ing dalem tahara tafasiru utawi pira-pira tafsir kasiratun kang akeh. Paminha mongko iku setengah saking tafsir kalung utawi pengendikane para ulama yaiku fi'luma nglakoni barang tustabaku kang diwenangaken dikelan mau apa salat. Amin wudu'in atau saking wudu wa huslin anadus wa tayamumin lan tayamum wa iyalatin adasatin lan ngilangi najis. Amat toharo tu anapun utai toharo utawi sesuci amat toharo tu. Kalau yang di atas dibaca toharo, ini tuharo. Kalau dibaca bidomi winoco domatoe fasmun mongko iku aran libagi ati mai marang sekali-kali banyu. Walama kana lan semangsane ana apa mau banyu ana iku alatan dadi prabot litoharotin marang sesuci ya
istatroda mengko ngira-ngira sapa musane puki musane li anwa ilmiyahi marang pira-pira warnane pira-pira banyu. Pakola mengko ngendika sapa ke musane almiyahu ta pira-pira banyu alati kang yaju kang wenang ayasiku tegese wenang apa tadhiru nyuceni biar kelawan miyah yaiku sapumiyahin pitu pira-pira banyu mau sama suwijine banyu langit anazili tegese banyu kang temurun bina sangka sama wa utawi anazil iku almatoru udan wa maul bahri lan banyu segara emil tegese banyu kang asin wa maul nahri lan banyu bengawan kulwi tegese kang tawar wa maul biri lan banyu sumur wa maul aini lan banyu sumberan wa maul salji lan banyu salju banyu es ya rasanya kayak es salju ya wa maul bardi lan banyu udan wa yajmaulan dikumpulaken hari sab'ata ing ikhtilaf itu apa kaluka pengendikan ira mana jalan nasama ana ba'a minal ar ma yaiku banyu najala kang temurun apa iku ma minasama ing saking langit ana ba'a apa nyumber apa kono ma nang ardi saka bumi ala ai sifatin ing atase endine sifat kana kang ana apa ya kono sifat ana iku min aslil khilqati saking asline kedadian sumal miyahu. Ini kitab ini lafal kitab ahkami thaharah ini dibahas di sini dibahas satu persatu. Lafal kitab sendiri mustaq dari keluar dari masdar itu menjadi masdar. Lafal kitab itu menjadi masdar yang mempunyai arti daripada kumpul. Kalau kitab dilihat dari segi istilahnya yaitu merupakan isim jinis yang di dalamnya terdapat beberapa hukum. Jadi lafal kitab ini merupakan masdar yang mempunyai arti kumpul. Kitab ini merupakan kumpulan dari beberapa hukum wajib, mandubah, makruh dan lain sebagainya. Lah lafal toharoh menurut segi bahasanya yaitu bersih. Makanya ada hadis yang bilang at-thaharah an-nadhafatu minal iman. Thaharah bermakna an-nadhafah, nanti diterangkan di bawah ini ada. An-nadhafatu minal iman. Bersih itu sebagian daripada iman. Makanya dalam thaharah itu pertama kali yang kita bicarakan, karena sangat penting sekali nanti sah dan tidaknya sholat itu tergantung dari ini. Kalau kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya kita harus suci. Harus suci daripada hadas kecil maupun hadas yang besar apalagi. Ini akan dibicarakan sampai mendetail nanti bab thaharah. Cuma dalam pembagian yang pertama yaitu kita lihat beberapa macam air. Ada di sini disebutkan ada 7 air. Yang pertama yaitu air hujan. Air hujan itu namanya ma'usama. Air yang
diturunkan dari langit itu namanya air hujan. Yang kedua yaitu air laut, bahar, air laut yang rasanya asin. Yang ketiga yaitu ma'un nahar, air bengawan itu yakni air sungai. Air sungai itu suci. Wa ma'ul biri yang keempat yaitu air sumur. Yang kelima ma'ul ain, air yang dari sumberan. Misalkan tanah di cuk ini atau dari nyumber dari gunung, kalau pegunungan nyumber sendiri. Kalau di sini kan di daratan mesti dibuat bor itu lah, muncul sebuah air lah, itu termasuk ma'ul ain namanya. Terus ma'ul salji, air salju, air yang sangat dingin sekali di kutub. Di sini nggak ada air salju ya. Kalau di sini ada ya mungkin kita akan kedinginan sekali. Belum siap ya. Terus termasuk air udan wong itu air yang dingin di pegunungan. Nah, tentang 7 macam daripada air tersebut dikumpulkan dengan kata-kata mana jalan nasama ona ba'am nal'a. Jadi air yang turun dari langit atau air yang sumber dari bumi, nal'a. Nah, untuk 7 air itu nanti dibagi menjadi 4. Sumalmiyah tangkosmu ala arba'ati aksami. Ada tohir, mutohir, dan lain sebagainya. Nah ini karena udah malam, kasihan nanti yang mau kerja besok, terus dipersilakan yang mau tanya. Mohon silakan. Kalau air kelapa maksudnya air mana? Gimana Pak? Air kelapa maksudnya Air kelapa enggak boleh Pak. Enggak tohir buat minum Pak. Nanti ada bab kelima, ada yang Kiai Musana itu mengecualikan bab 5. Tidak boleh dipakai untuk wudu itu ada bab 5 itu termasuk air gosok ya. Kita wudu kok ada air tapi kita tidak izin pada orang yang memiliki, itu tidak boleh digunakan untuk wudu. Atau air yang najis atau air yang dipersediakan untuk minum Pak. Air yang dipersediakan untuk minum enggak boleh untuk minum. air aqua itu galon tuh. Turunnya teh loh. Aqua galon itu. Nah, makanya ini Kiai Musnad nanti pembagian tentang air itu tentang yang seperti itu tidak dibahas oleh Kiai Musnad. Hanya 4 aja nanti. Yang lain. Yang lain, monggo. Begini, mohon maaf punten ya. Ini kan kalau misalnya sistem Jawa, misalnya hanya Mas Dakun, Kang Sobiri, nama Pak D yang nyambung misalnya alhamdulillah kawi sakit puji dari keagungan Allah itu ini. Maka kalau menurut saya, bagaimana kalau langsung aja itu yang secara sistematis, misalnya tadi kan ada ketika setelah munabor, setelah dialog dengan musonib. Nah musonib ini siapa? Sedangkan kitab ini rujukannya adalah Imam Syafi'i tadi di bawahnya kan. Nah jadi siapa yang memerintah Imam Syafi'i? Kan musonib. Musonib itu kan yang ngarang. Ini siapa? Biar jelas kan gitu. Dan kemudian perkembangan fikih itu kan menjelaskan hukum-hukum yang qat'i.
untuk ini ya misalnya itu kan ya seperti tadi taruhlah bab tohoroh. Air yang bisa mensuci itu kan tadinya ada banyak, kemudian ada nanti lahir suci dan tidak mensucikan. Yang misalnya air kelapa nggak bisa dibuat wudhu kan seperti itu. Nah itu dilengkap aja di secara sistematis blok gitu kan. Karena anak-anak ini kayaknya apa ya kalau misalnya harus apa namanya isim ghairun sore itu juga masih harus mengetahui itu dulu. Saya pikir itu ya ini kecuali Mas Dakun sama Mas Wagirin sama Pak D itu juga karena sudah ada ngaji di Jawa. Alhamdulillah kami sakit puji ikut lillahi ta'ala Allah kan. Jadi kalau menurut saya langsung apa namanya langsung aja di karena kan begini takrib ini sebenarnya di dalam dunia akademis kajian yang paling utama. Makanya di IAIN itu sebenarnya banyak dilulukan orang karena fikihnya itu dari dulu dari mulai zaman Nabi Adam sampai ke IAIN sekarang itu juga takrib aja kan gitu. Sedangkan di pesantren 40 mu'in itu kan. Tetapi yang dibahas di takrib itu beda. Nah gitu loh. Jadi nanti kan apa ya perbedaannya orang alumni pesantren dan IAIN itu namanya sangat berbeda. Itu kan kalau IAIN itu kan tidak tahu tentang sumbernya, tetapi tahu tentang metodologinya itu yang mungkin harus dipadukan kan seperti itu. Jadi bisa Kiai itu nanti ya langsung aja gini kemudian diperbanyak dialog yang misalnya untuk suci atau apa belajar bersusuci itu saya pikir ini masih belum ini misalnya langsung aja praktek ada kotoran ayam di tengah itu bagaimana caranya ada yang cuma dilap ada yang bau sampai itu kan begitu tapi kalau sudah langsung praktik sesuci itu nanti anak-anak akan langsung to the point langsung paham kan gitu kalau menurut saya begitu karena di sini saya kira masih banyak yang nggak bisa bersuci itu kan. Kalau Dimas sama saya kemarin itu ada tai ayam di sini udah diambil dulu, habis itu dibuang. Nah ini terus di sini. Nah itu kan nggak mengalir. Mazhab Syafi'i seperti apa? Nggak bisa. Seperti itu harus dibusur sehingga alirnya itu begitu. Belum buah bau hilang. Nah iya. Kalau Dimas sama saya kemarin begini, karena saya nggak ngerti kan gitu. Pak Yai, maksudnya itu langsung dimaknai secara global, diterangkan begitu. Ya begitu. Nah, kemarin tuh kita ada usulan begini waktu pembukaan. Memang dimaknai satu-satu, lalu diterjemahkan, diterangkan dengan bahasa Indonesia. Kenapa satu-satu dengan bahasa aslinya itu dengan bahasa Jawa nggak masalah, karena untuk kebutuhan kita memahami lafal per lafal itu juga menjadi kosakata bahasa kita, ada tambahan-tambahan yang nggak tahu artinya jadi tahu gitu loh. Kemarin begitu. Iya, benar. Saya pikir begini, makanya kan ini Dr. IAIN itu ngajar di ini sudah nggak kewalahan musuh orang ini kan. Gitu. Misalnya tadi itu kan ya go sirullah go itu apa domir apa itu kalau ini kita belajar itu aduh sudah anak-anak kita ini saya pikir orang-orang ini akan ini itu domir sa'an atau apa itu kan kita nggak bisa. Tapi kalau langsung dipraktikkan itu adalah wujud Allah begini kan itu saya pikir sudah ini itu kan. Nah, artinya ya terserah kalau misalnya anak-anak ya belajar langsung konkret ada tasrifnya tapi apa ya misalnya fa'ala yaqulu fa'lan fa huwa fa'ilun badaka maqulun qula taqul maqulun kan seperti itu kan belum itu macam ini sampai ke apa dan lain sebagainya ini sulasi masjid itu apa dan lain sebagainya agak terlambat kalau menurut saya ini. Sedangkan tadi bicaranya itu sudah negara kan gitu kan itu ya. Negara yang dibicarain tadi kan gitu. Kalau saya justru begini ya. Kalau Kiai sudah melewati itu semua. Kalau saya malah justru apa yang dikatakan oleh beliau Kiai Arwani tadi. Menurut saya memang malah harus diperdetail dulu itu dalam artian gini. Kenapa itu menjadi mazhab? Misalnya contoh ya. Malah menurut saya perlu diperjelas misalkan fa'ala yaqulu fa'lan wa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Nah, menurut saya memang perlu dijelaskan
dijelaskan diulangi lagi pahala itu apa, yang perlu apa, kayak gitu loh. Malah justru perlu diulas kembali karena tidak semua orang ini basicnya itu pondok pesantren ya. Gitu. Ya, kalau memang sepakat yang seperti itu menurut saya bagus gitu kan. Tetapi nanti ketika kita belajar fikih masih belajar di situ, fikihnya akan ketinggalan karena fikih itu hanya menjelaskan pemahaman hukum-hukum. Misalnya di Quran itu kan hanya aula mastumun nisa, janganlah kamu menyentuh perempuan. Nah, menyentuh itu seperti apa? Disitulah fikih. Fikih itu kan pemahaman. Maka di Al-Quran itu walau lana faru min kulli firqatin ta'ifatun yatafaqahu fiddin. Ya, itu pemahamin agama, tafakuh dulu gitu kan, pahamin dulu segala hal, ada dari segi ini dan segi itu. Tapi anak-anak apa ya? Ini terlambat kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya langsung begini, kadang nanti begitu deh. Ini saya jawab ya. Gini. Jawaban pertama itu gini, ngaji pertama permulaan tuh gini, saya tanya, ini mau dikasih makna gandul ibaratnya satu persatu atau langsung saya terangkan. Dan semua sebagian besar, nggak semuanya maksudnya, ada satu dua yang jawab langsung diterangkan aja, tapi sebagian besar bilang supaya satu persatu diterangkan, jadi pakai makna gandul. Apa dasarnya? Enggak harus divonis langsung, enggak bisa enggak. Wong kita belajar ilmu tuh dari dilahirkan sampai liang kubur loh. Kewajiban kita itu seperti itu. Enggak harus paham. Kita duduk saja misalkan enggak paham aja udah pahalanya kalau kita royoan. Kalau kita lihatkan pahalanya royoan. Karena apa? Karena ini sebagai menggugurkan kewajiban. Kalau nggak pernah ngaji itu harus telaten. Wong kadang yang mondok 17 tahun belum pasti bisa. Sudah saya contohkan pertamanya. Ini kan baru mengikuti lah, kita terangkan seperti semula lagi. Teman saya ada yang belajar 17 tahun lebih, Pak. Tapi nyolongi kabel terus. Tapi nggak bisa. Tapi kadang-kadang orang tuh kalau Allah menghendaki ya, makanya tema yang pertama mayuridillahu itu, kalau Allah menghendaki, siapa yang bilang nggak bisa sih? Semua itu kalau Allah menghendaki mesti Allah memberikan petunjuk, memberikan pengertian, memberikan kepahaman. Ya, cara akli memang nggak masuk akal, udah tua-tua kok diajarin gini. Tapi insya Allah saya berdoa kepada Allah SWT semuanya bisa paham nantinya. Wong ini baru berapa kali pertemuan. Nanti bukan masalah harus mengetahui ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari, ini masdar dan sebagainya, enggak. Nanti satu persatu nanti sampailah, kalau sudah khatam itu sampai. Kalau baru pertama udah divonis nggak bisa, ya udah. Kalau menurut saya seperti itu, jawaban saya seperti itu. Jadi semua ilmu itu tidak bisa divonis seperti itu. Contohnya banyak sekali orang yang udah tua sehingga menjadi orang alim itu banyak sekali. Bisa saya contohkan satu persatu. Di Solo Tigo itu ada Cina nggak bisa apa-apa, sekarang punya masjid, punya bisa mulang kita seperti ini bisa. Masa kita belum tua aja nggak bisa. Insya Allah kalau Allah memberikan jalan, itu siapa yang nggak bisa sih? Allah itu maha kuasa. Tadi diterangkan bahwa Allah itu qadirun, kuasa atas segala sesuatu. Itu menurut saya ya. Kalau perbedaan pendapat ya maklum, dalam suatu majelis tuh nggak ada yang sama. Itu. Nanti kalau kurang paham biar disuwuk Nur, Allah mau takwil gitu ya Nur. Ya, insya Allah saya berdoa supaya semua bisa. Amin. Kita yakin bahwa Allah kalau menghendaki mesti bisa. Bisa. Amin. Memang begini dari di sini ini nggak bisa disamaratakan, dalam artian memang dengan latar belakang berbeda, umur berbeda, ya kan? Latar belakang berbeda.
Coba Pak Yai tes aja misalnya contoh atau lempar misalnya. Fa'ala yaqulu fa'lan wa huwa fa'ilun apa semua apa? Enggak semuanya. Cuman apa. masuk diri Kita juga boleh ngetes, boleh ngetes. Semua kalau belajar pasti dapat. Yang apa cuma supir. Allah itu akan menunjukkan kepahaman. Lihat, guys. Mesti Allah memberikan kepahaman. Gak usah dites satu persatu dan lain sebagainya. Saya pun masih belajar. Maksudnya kalau dites lulus boleh belajar, kalau nggak lulus nggak boleh belajar gitu jadi ya. Kalau di formal memang seperti itu ya. Kalau kita adin itu siapa aja nggak pandang umur kok. Gih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lurus. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.